Ayo, ayo, ayo gitu kan. Ada yang namanya mau untuk lapor katanya. Saya kalau dengar yang seperti itu, ya kemarin sudah dibilang, ya dia tidak bisa melapor. Potong telinga saya kalau dia bisa melapor. Yang melapor itu siapa? Advokat. Mana ada yang namanya Polda cabang California itu? Ya, mana ada yang namanya Polda-Polda atau Mabes California? Tidak ada. Makanya kalau advokat yang diberikan kuasa itu bukan Edis. Jadi itu hanya perpanjangan tangan. Itu dalam dunia pidana itu tidak ada yang namanya ya kuasa untuk melaporkan sepenuhnya, itu tidak ada. Jadi kalau kita masih yang namanya dibodoh-bodohi, aduh adek, ya itu namanya bodoh. Makanya saya ini serius loh, saya sekolah supaya kita ini memahami dan mengerti, jangan dibodoh-bodohi. Apalagi yang membodohi kita ini orang yang gak sekolah, teman-teman. Ya. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Makin seru teman-teman ya, bagaimana Robert Lele dikatakan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh kuasa hukum Edis Sidaputar alias Edis Tipu, di mana Edis tidak terima lantaran anaknya itu dikatakan sebagai anak hasil zina. Itu adalah penghinaan untuk harkat martabat seorang Edis Tipu, teman-teman. Jadi karena anaknya sudah dibawa, anaknya sudah difitnah, Edis tidak terima dan memilih membayar pengacara untuk melaporkan Robert Lele. Dan ini cukup menarik. Yang pertama, Robert Lele sendiri itu adalah seorang pengacara, ya, pengacara resmi, walaupun sering dihina oleh kelompok herder sebagai orang yang hanya tamat paket C saat SMA dulu. Terus yang kedua, Edis sendiri itu berdomisili di Amerika dan enggan untuk pulang ke Indonesia. Bahkan dia katakan dia tidak mau untuk pulang ke Indonesia. Udah nggak mau lagi dia kembali. Jadi ini cukup menarik, teman-teman. Dia yang tinggal di luar negeri melaporkan warga negara Indonesia. Edis sendiri itu sudah berkata sedang proses permohonan asilum, permohonan suaka. Dan yang teman-teman harus garis bawahi, orang-orang yang mohon suaka di negara lain, artinya dia sudah tidak percaya dengan negara dia, sehingga dia memutuskan minta perlindungan dari negara lain. Jadi bedakan teman-teman ya, orang yang lepas warga negara Indonesia jadi warga negara asing dengan orang yang memohon asilum, yang memohon untuk
bisa diterima sebagai warga Amerika. Ini dua hal yang berbeda. Belakangan kita ingat ya, ada viral, keluar dulu dari Indonesia kan gitu. Bahkan Pak Prabowo mengatakan bagi yang sudah tidak cinta negara Indonesia, tidak yakin dengan pemerintah dan negara Indonesia, silakan keluar. Silakan keluar gitu kan. Yang jadi masalah, ada nggak negara yang mau nampung? Kalau orang-orang pintar, orang-orang yang punya skill, banyak negara yang mau tampung. Tapi Edis sadar nggak ada yang mau nampung orang seperti Edis, kecuali di Zimbabwe, ya Djibouti gitu kan. Nah, negara-negara teritung yang aneh-aneh kalau Kores bilang. Kalau di situ mungkin diterima. Tapi kayak Amerika, untuk apa seorang Edis? Hanya sebagai benalu, hanya sebagai orang yang malah nyusahin. Dan Edis sendiri mengaku bahwa dia pengangguran ya. Edis sendiri mengakui bahwa dia di Amerika hanyalah seorang pengangguran dan tidak mau kerja. Masih lebih mending Suwarni, teman-teman. Suwarni istrinya itu kerja di tempat restorannya Henry, ya Harry Tarigan itu. Jadi bersih-bersih dan sebagainya. Artinya ada semangat dan niat kerja. Beda dengan Edis yang memilih menjadi penghujat saja karena dia merasa jadi weirdos gajinya berapa, mending jadi penghujat, gajinya lebih besar. Ini yang terjadi. Dan yang cukup menarik, teman-teman, yang cukup menarik di sini adalah bagaimana reaksi dari Robert Lele saat mendapatkan kabar dia sudah dilaporkan. Robert Lele sangat senang, teman-teman. Sangat senang dia dilaporkan oleh Edis, karena memang sudah dia tunggu laporan tersebut supaya dia bisa tunjukkan. Dia tunjukkan tandingannya. Jadi Robert Lele juga sudah melaporkan panglima-panglima herder dari Edis. Ada Francisca Sinambela dan Reda Marbun. Dua orang yang bisa dibilang paling aktif ada di grup herder ya. Dua orang yang selama ini sering memaki-maki orang-orang yang menyerang Edis. Dua nama ini dilaporkan oleh Robert Lele, dan Robert Lele tunjukkan SPDP-nya. Bagaimana perkembangan pelaporan tersebut. Dan Robert Lele berjanji di bulan Agustus akan ada kejutan. Yang menarik, kok bukan Edis yang dilaporkan? Ya iya, teman-teman. Ini yang kalian harus ingat dulu dan harus tahu dulu. Yang pertama, Edis sudah kabur ke luar negeri. Nggak ada gunanya melaporkan Edis. Karena kalau kalian laporkan Edis, malah itu akan dipakai oleh Edis. Kalau seandainya dia dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian, maka berita tersebut, status tersangka tersebut akan dipakai oleh Edis untuk dimajukan sebagai permohonan asilum. Itu akan menguatkan dia untuk diterima suakanya. Jadi mending jangan dikerjakan. Yang kedua, pihak kepolisian saja nggak mau kerjakan karena mereka tahu. Mereka sudah pernah kecolongan di kasus Saifuddin dan juga Paul Jang. Dua nama tersebut heboh, masuk berita, bahkan menteri ya. Pak Mahfud ikut berkomentar. Saat itu Kabar Reskrim Pak Agus ya, itu juga komentar. Sehingga rekaman-rekaman itu dijadikan dasar supaya mereka bisa dapat suaka. Bahwa mereka di Indonesia itu dianggap tokoh penting. Jadi orang luar akan lihat, loh, ini sampai kelas menteri nih yang komentar. Ini orang penting ini artinya nih. Ini bisa dimanfaatkan suatu saat nanti. Ya udah, mereka simpan. Mereka berikan suaka. Pemerintah dan kepolisian tidak mau lagi kejadian seperti itu terulang dalam penanganan kasus Edis. Itulah Edis ini sekarang lagi stres. Permohonan asilumnya nggak bisa maju karena nggak ada dasar yang kuat. Kenapa dia mau minta suaka? Memangnya apa yang terjadi di Indonesia? Bahkan mertuanya sendiri dan kakak iparnya sendiri membantah segala fitnah Edis, bahwa dia di Indonesia dipersekusi, dia di Indonesia nggak bisa kemana-mana, takut kemana-mana. Itu dibantah. Dan video tersebut sudah dikirim oleh Dewi Bulan, ya, oleh si Dubur ke pihak imigrasi Amerika, supaya itu jadi bahan mereka juga, bahwa semua statement Edis itu bohong. Jadi untuk mementalkan permohonan asilum Edis, dikasih video itu supaya menjegal Edis dapat suaka. Itu menarik ya, ini biar kalian tahu.
Jadi yang dihajar oleh Robert Lele adalah panglima-panglima atau orang-orang terdekat Edis. Orang terdekat nomor satu tentu saja Sofiatul, tapi Sofiatul juga ada di Amerika. Yang ada di Indonesia siapa? Yuli, Reda Marbun, kan gitu, yang terdekat-terdekat. Dihajarlah, ya, Yuli dulu, Reda Marbun dan Francisca. Reda Marbun, walaupun sudah di Belanda, ya, walaupun di Jerman ya, sorry, walaupun statusnya sudah di Jerman, ternyata dia jadi warga negara double, masih warga negara Indonesia juga, sehingga bisa dilaporkan. Sebenarnya targetnya ya Francisca, tapi ya biar sekalian ya, menurut si Robert Lele kan biar sekalian dan untuk mempermalukan Reda Marbun di tengah keluarga besarnya. Ya, targetnya ke situ sih, supaya Reda Marbun ini ya malu karena sekali lagi teman-teman, keluarga Batak itu besar gitu, rame. Kalau sampai ada kabar Reda Marbun ya adalah tersangka, ada kasus gitu kan, ini satu keluarga akan tahu dan Reda Marbun akan malu. Jadi tujuannya nyerang ke situ. Ini yang dilakukan oleh Robert Lele ini ya. Kita akan dengar teman-teman bagaimana statement Robert Lele menanggapi hal itu dan bukti-bukti apa yang dimiliki oleh Robert Lele sebagai tandingan atas pelaporan Edis tipu itu. Dan sekali lagi supaya makin seru nontonnya, jangan lupa di check out ya, mau di madu. Ini madu kita buat. Ini gula aren juga yang kita buat teman-teman. Ada kopi juga yang kita buat. Dan sekali lagi kita juga aktifkan program Jumat Berkah. Bagi teman-teman yang mau partisipasi silakan, per paket 25.000 ya. Jadi kita kembali buat Jumat Berkah, isinya nasi dan teh manis. Harganya 25.000, itu yang akan kita bagikan. Bagi yang mau ikutan silakan. Ada nomor WhatsApp yang tertera ya. Mau nyumbang 1 paket, mau nyumbang 5 paket, mau nyumbang 10 paket, alhamdulillah kan gitu. Ya terserah kalian, jadi per 25.000. Oke, kita nonton dulu. Yang udah hadir, yang udah selalu bersama-sama, tetap di share-share kepada 10 teman-teman semua. Yang di ujung di share-share ya buat teman-teman semua. Tidak mati dan bangkit. Ya, dan yang udah hadir, yang udah bergabung ya, thank you ya. Dan saya ya tadi melihat bahwa tiba-tiba saya dikirim ya, katanya live MP. Ayo, ayo, ayo gitu kan. Ada yang namanya mau untuk lapor katanya. Saya kalau dengar yang seperti itu ya, kemarin sudah dibilang ya, dia tidak bisa melapor. Potong telinga saya kalau dia bisa melapor. Yang melapor itu siapa? Advokat. Mana ada yang namanya Polda cabang California itu? Ya, mana ada yang namanya Polda-Polda atau Mabes California? Tidak ada. Makanya kalau advokat yang diberikan kuasa itu bukan Edis. Jadi itu hanya perpanjangan tangan. Itu dalam dunia pidana itu tidak ada yang namanya ya kuasa untuk melaporkan sepenuhnya, itu tidak ada. Jadi kalau kita masih yang namanya dibodoh-bodohi, aduh adek, ya itu namanya bodoh. Makanya saya ini serius loh, saya sekolah supaya kita ini memahami dan mengerti, jangan dibodoh-bodohi. Apalagi yang membodohi kita ini orang yang gak sekolah teman-teman. Ya, saya heran sekali. Makanya saya sudah prediksi, dia akan tetap memaksa menyuruh kuasa yang ada di Indonesia untuk melaporkan. Ya, saya nggak tahu ya tujuannya apa, pasti minta donasi. Ya, hanya tujuannya untuk donasi. Ya apalagi yang kalau bukan untuk donasi ya apalagi. Yang namanya orang kalau mau melaporkan dia harus datang teman-teman ke Indonesia. Kalau yang namanya orang lain melaporkan, itu bukan dia yang melaporkan. Dan tidak ada yang namanya pemberi kuasa penuh untuk
yang namanya memberikan keterangan. Tetapi yang mendapatkan kuasa, penerima kuasa itu hanya untuk memberikan nasihat, pandangan, advice legal. Mana bisa dia melaporkan? Nggak ada tuh Polda California. Ya, kalau dibilang bahwa nanti akan gas terus, apa kau pikir penyidik itu bodoh apa gimana ya? Ya, ini saya kasih contoh buat teman-teman semua ya. Dan saya sebenarnya saya tidak perlu untuk yang memberi contoh. Tetapi teman-teman juga harus ngerti proses pidana itu, dia yang namanya harus datang melaporkan, kemudian memberikan keterangan. Yang melaporkan ini harus memberikan keterangan dulu. Saya dipukul, saya dicaci maki, atau apapun yang terjadi. Ya, itu merupakan petunjuk awal. Jadi bukan berarti bahwa nanti pengacara yang kasih keterangan, yaitu dipaksakan untuk dilaporkan oleh pengacara karena sudah terlanjut bikin donasi. Pertanggungjawabannya gimana? Sedangkan ini saya kasih contoh satu hal ya, yang mungkin teman-teman harus bisa lihat. Ya, ini ada laporan. Ya, laporan ini SP2HP namanya. Ya, dari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Ini tidak ada kekurangan biaya satu apapun di sini. Saya tidak pernah yang namanya dengan kasus ini, bahkan siapapun, ya, saya sudah bilang, tidak ada yang boleh memanfaatkan kasus ini untuk minta donasi. Ya, dan hasil perkembangan laporan-laporan ini terus ada. Jadi tidak ada yang namanya hasil apapun dari sini. Saya tidak pernah minta duit 1 sen kepada siapapun. Ini udah ada SP2HP per tanggal 24 Maret, per tanggal 12 Juni, ya. Terus yang namanya ada perkembangan sampai kepada 23 Juli. Itu tidak ada yang namanya hasil duit 1 sen pun tidak ada. Ya, kecuali akomodasi. Ya, akomodasi paling berapa duit gitu kan, keluar ya silakan. Ya. Jadi ini yang saya kasih tahu buat teman-teman semua, ya, jangan mau ditipu oleh orang bodoh yang masih cari donasi. Ini tapi kalau yang ya namanya umat Mokondo yang benci saya mau ditipu silakan aja. Umat Mokondo atau siapapun atau umat-umat binatang yang mau menipu ya untuk mendapatkan hasil keuntungan ya silakan aja. Ya saya juga enggak yang namanya itu duit-duit mereka, tapi kalau merasa mau ditipu ya silakan. Ya. Jadi hasil dari perkembangan yang namanya si Reda Marbun, si Francisca, ini sudah ada SP2HP-nya, tetapi saya tidak akan menunjukkan yang namanya LP atau apapun. Ya. Saya itu kalian tahu sendiri, yang tidak pernah ada bertanggung jawab kepada saya dan saya tidak bertanggung jawab kepada siapapun atas apa yang saya sampaikan. Karena saya tidak dibayar, saya tidak minta donasi, saya pun tidak yang namanya cari duit di sini. Saya hanya punya kepentingan terkait dengan yang namanya Reda Marbun dan Francisca Sinambela. Ya. Kalian lihat aja ini hasilnya nanti seperti apa. Di bulan Agustus ini sudah dibilang. Ya, ada saja kalau saya bilang. Dan tidak ada 1 sen pun yang keluar dari yang ada ini. Tidak pernah saya minta 1 sen. Ya, jadi Anda harus tahu itu. Saya tidak pernah minta 1 sen kepada siapapun dan tidak ada pertanggung jawab saya kepada siapapun untuk melaporkan hasil penyelidikan, perkembangan hasil dari penyelidikan ini. Tidak ada. Ya. Jadi
Saya yang namanya tetap berproses dengan si Francisca Sinambela, si binatang, dengan si Reda Marbun. Ya. Jadi kalau kemarin ada yang minta-minta, mana. Saya tidak bertanggung jawab atas siapapun di sini yang minta-minta untuk saya buat kasih SP2HP. Tidak. Karena saya menunggu yang namanya cek. Saya menunggu yang namanya si kepala alien. Baru saya keluarkan lagi nih. Ini bukti bahwa tidak ada 1 sen pun yang keluar, tetapi kasusnya tetap berjalan. Ini suaranya hilang ya? Cek. Cek mic. Oke, ya. Jadi kalau yang ini jelas ya, kalau teman-teman boleh screenshot, boleh baca, ya beda dengan yang si kepala alien dibuat buram. Dikasih tahu nomor LP-nya berapa, tidak ada. Kalau ini teman-teman, hasil dari ini teman-teman bisa screenshot, bisa baca hasilnya. Ya. Jadi saya di sini hanya mau memberi contoh kepada teman-teman semua. Kalau ada yang membenci saya, ya supportlah si kepala alien. Siapa tahu dia lagi butuh beli celana dalam buat Suwarni. Mereka udah hidup susah di sana, nggak bisa beli makan, celana dalam pun tidak bisa dibeli. Support, ya. Umat-umat Mokondo support aja si kepala alien, ya. Tapi kalau untuk kasus ini, saya sudah bilang, tidak ada 1 sen pun yang saya minta kepada siapapun. Ya, belum ada 1 sen pun keluar dari kasus ini, tidak ada. Ya, kita masih yang namanya menunggu waktu yang tepat untuk menghantam Francisca dan Reda ini. Jadi kalau kasus yang masih seperti si kepala alien lapor, bagus. Nanti kan dia dipanggil, yang namanya dari kuasanya disuruh untuk datang ke Indonesia. Bagus kalau begitu, saya suka. Ya, supaya ada undangan klarifikasinya, bagus. Otomatis si kepala alien harus datang, ya, karena tidak mungkin pengacaranya yang kasih keterangan, itu kan bodoh namanya. Ya, jadi ya, saya kalau yang namanya saya tidak akan lari. Dan saya tidak akan yang namanya ke luar negeri. Kepala alien seperti kepala alien yang gak ada hujan pergi ke luar negeri. Ya. Saya bukan orang bodoh. Saya siap yang namanya menjalani segala sesuatu itu tanpa yang namanya harus kabur ke luar negeri. Yang bodoh-bodoh kayak si kepala alien dan para binatang itu sorry saya bukan kelas kalian. Ya, jadi itu teman-teman semua. Yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa lihat, ya, ini adalah proses dari SP2HP yang sudah dikirimkan oleh tingkat lidik, ya, kemudian tingkat lidik juga sampai kepada 23 Juli, hasil dari gelar perkaranya sudah ada, ya, jadi sudah ada gelar perkara, tinggal yang namanya teman-teman menunggu di bulan Agustus ini. Apakah nanti tiba-tiba ada hal-hal yang baru? Ya. Iya. Jadi ini buat si Reda Marbun dan si Francisca Sinambela, sabar-sabar ya. Edis yang lapor saya itu kalian senang-senang. Silakan saja ya, dan ada yang mau suprot-suprot si kepala alien, saya senang supaya dia bisa beli celana dalam buat si Suwarni. Ya, Suwarni mungkin celana dalamnya udah nggak bisa ada lagi. Bantu-bantulah kalian ya. Ini orang susah ini. Orang susah mau gaya so elit. Ya. Jadi kalau ada Edis yang minta-minta bantuan, bantulah. Kamar udah belum laku lagi. Justru yang itu belum laku. 1 sen pun belum dapat gitu kan. Bantu-bantu supaya kasihan ya. Saya juga kalau lihat orang-orang seperti si kepala alien ya, siapa tahu dia mau beli obat penumbuh rambut kek. Bantu-bantu aja ya.
Kalian yang benci-benci saya, umat Mokondo, para binatang, dan siapapun yang membenci saya, silakan bantu. Ya, supaya ya dia bisa beli celana dalam, bisa beli apapun itu. Buat Suwarni, ya, bisa beli makan, kasihan itu udah lumpur di sana lagi kan. Saya juga kalau lihat-lihat seperti itu nggak tega juga kan. Ya minimal ya ada orang bodoh yang mau ditipu ya silahkan. Ya beli skincare Stres nih. Ya kalau dibilang stres, saya itu stres banget. Soalnya saya dilaporkan ini, saya harus minta donasi masalahnya. Minimal si kepala alien itu bisa beli pomade. Benar. Ya. Daripada yang namanya muka udah. Ya, bisa beli pomade lah ya. Terus rambut belatengnya juga bisa dikasih dikit-dikit, tipis-tipis lah. Ya. Jangan yang setiap kali tuh ngemis kalian nggak kasih juga. Itu dia. Jadi kalau teman-teman mau bantu ya, saya mendukung ya. Buat yang mau membantu, suprot lah. Si kepala alien ya dan umat-umat binatang. Ya, kasihan itu. Celana dalam Suwarni aja belum bisa dibeli itu. Sampai hari ini gara-gara miskin, pajak udah mulai menumpuk. Kau pikir hidup di Amerika tuh tanpa pajak? Ya Allah. Suwarni ya. Jadi bantu-bantu si kepala alien, orang susah teman-teman ya. Biar kasusnya jalan ya. Kalau memang kasusnya nggak jalan ya setidaknya kalian juga bantulah dia beli celana dalam gitu. Masa kalian yang biasa suprot, yang biasa hanya modal komen doang, semangat doang. Kasih duit 10.000, 20.000 kalau ada gitu. Hidup udah susah seperti itu tuh kalian bantu apa ya. Jangan hanya kasih modal semangat doang, ya Allah. Dia lebih butuh duit daripada butuh semangat. Jangan yang receh. Ya iyalah 10-20 juta mah receh kata si kepala alien ya. Kalau si kepala alien 10-20 juta itu mah receh. Apalagi tai kambing bulat-bulat yang hanya modal kasih semangat. Kayak rum binatang yang hanya modal nekat gitu kan, yang hanya modal congor doang. Ada dihargai apa itu sama si kepala alien? Tidak ada. Si kepala alien tidak kasih apa-apa, ya Allah. Tadi ada sedikit lagu yang mungkin dibuat juga. Lagunya gimana ini? Ntar ya. Setelah ini baru umat Mokondo bantu-bantu juga si kepala alien ya. Yang benci-benci saya itu langsung bantu-bantu aja. Supaya si kepala alien bisa memuaskan nafsunya gitu kan. Ya. Ucapan duka aja tidak ada kepada si Reda kok. Emang si kepala alien ini tega loh. Orang yang sudah mau mati untuk dia, si Reda dan si Francisca, dia nggak ada simpatiknya. Si Reda bapaknya mati, itu kepala alien tuh nggak kasih ucapan duka loh. Teman macam apa itu? Apakah semua hanya hubungannya tentang majikan dan gimana sih kok tiba-tiba langsung semuanya play? Ayo bantu sisa
Oh iya, iya. Udah ada lagunya ya, ternyata sedikit aja sih. Kita coba dengar dulu ya, supaya teman-teman bisa, ini semangat. Penyemangat kepada teman-teman semua, supaya yang namanya bantu si kepala alien ya. Jangan sampai tidak dibantu. Teman-teman semua, di-share dulu guys, di-share di sini. 10 orang ya, buat masing-masing orang tuh kasih 10 teman-temannya ya. Di-share dulu guys, di-share. Kita lagi lawan binatang ini. Sawah sudah butar, itu penipu. Segala cara dibuat untuk dapat donasi. Ayo umat, Mokondo bantu Edis. Ayo umat, binatang suprot Edis. Ayo yang benci mata pisau, cepat donasi kepada si kepala alien. Di-share semuanya guys, di-share. Ayo bantu si sawah sudah butar, biar bisa beli penumbuh rambut alien. Ayo bantu si sawah sudah butar, biar bisa beli celana dalam buat Suwarni. Ayo, di-share guys. Ekonomi sulit gaya sok elit, tapi masih menghina donatur. Bantu si kepala alien guys, untuk yang namanya memperlancar. Edi sawah si Di-share guys, di kanan. penipu, Di-share 10 orang, dibagi-bagi guys. cara dibuat untuk dapat donasi. Ayo umat Mokondo bantu Edis. Ayo umat binatang suprot Edis. Ayo yang benci mata pisau, cepat donasi kepada si kepala alien. Ayo bantu si sawah sudah butar, biar bisa beli penumbuh rambut alien. Ayo bantu si sawah sudah butar, biar bisa beli celana dalam buat Suwarni. Ekonomi sulit kaya sok elit, tapi masih menghina donatur. Inilah ya kalau yang dibilang ekonomi sulit tapi masih menghina orang yang seperti ini. Akhirnya ngemis. Ngemis terus. Hidup sudah susah. Mau beli celana dalam pun harus minta kepada para donatur. Ya, dan teman-teman semua ya di-share guys, di-share. Tuhan kamu disunat nggak? Oh ini udah mulai. Udah mulai lagi. Saya nggak terlalu peduli dengan si kepala alien sih. Soalnya hanya palsu bodoh kayak si kepala alien Edis itu udah nggak guna bagi saya ya. Kalau memang dia nggak bisa yang namanya kasih makan anak dan istrinya, ya udahlah, bantulah.
Ya, kemarin juga ada yang bilang udah kasihan si Edis itu udah sampai di Amerika sana udah bodoh kayak gitu udah. Biarin aja, ada yang mau ngasih dia duit kayak ada yang kepala orang-orang bodoh yang masih mau kasih dia duit, biarin aja, Bu. Ya. Edis TV sudah memurtadkan banyak orang, ha? Coba kau kasih saya, kalau memang banyak, coba kau kasih 5 nama. Modus-modus itu coba kau kasih 5 nama kepada saya. 5 nama yang udah dimurtadkan, coba. Kalau ada saya telanjang sekarang. Kau kasih saya 5 nama, Vandam. Yang kau bilang banyak tuh minimal gak usah 20. 5 nama. 5 nama yang katanya udah murtad itu. Karena si kepala alien, coba. Ya, surat laporan polisinya yang ke Reda, tadi teruskan ke Interpol Jerman, Bang. Siap. Kita belum yang namanya, saya nih belum yang namanya untuk kemana-mana dulu. Ya, kalau untuk Reda, untuk Francisca, itu gampang, teman-teman. Karena saya ketika waktu penetapan tersangka baru itu mulai cepat gitu. Kalau masih berproses, masih yang namanya menunggu, gelar, masih saksi ahli, saya tidak akan yang namanya belum ke Interpol. Karena nanti Interpol akan koordinasi ketika sudah ada penetapan tersangka, teman-teman. Ya, saya tahu prosesnya, tenang saja. Ya, saya tidak akan tinggal diam kalau untuk kasus Francisca dan Reda ini, ya saya tidak butuh uang. Yang saya butuhkan tetap proses hukumnya tetap berjalan. Yang penting ya kita bisa lihat secara yang namanya 2 alat buktinya jelas ya, ada 2 orang saksi dan alat bukti yang sudah ada. Nanti kita tinggal minta kepada saksi ya, saksi ahli untuk yang namanya menerangkan apakah ini termasuk delik yang namanya delik biasa atau delik aduan. Karena banyak orang di situ yang juga menjadi korban. Nah, kalau memang otomatis delik biasa lah. Ya, unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Karena tadi kalau dari kasus ini udah jelas ya bahwa penyidik sudah mengatakan di sini, kalau teman-teman baca di bawah, itu penyidik dari hasil penyelidikan itu sudah menentukan untuk melanjutkan perkara ini ke laporan polisi karena sudah dilakukan gelar perkara. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan jelas ya. Gak jelas Bang MP ngomong berisik di room Bang MP, serius. Ini berisik apa benar sih? Kayaknya kalau informasi palsu ini saya paling benci loh. Cek. Waduh, kenapa kau bilang saya seperti ini? Oh, diam dulu lah. Berisik yang gak guna-guna kayak ini. Bikin pusing aja sih kau ini ah. Heran sekali, lagi baik-baik kok tiba-tiba dibilang berisik. Jangan aneh-aneh dong di sini, aduh. Ya, jadi kalau ini proses hukum yang berjalan ya. Kalau teman-teman baca di sini, ya, setelah tindak lanjutnya ini udah jelas. Apa ini orang? Teman-teman baca di tindak lanjutnya nanti. Screenshot aja, ini buat pegangan juga buat teman-teman semua yang nanti sudah ada seperti ini, nanti kita tindak lanjutnya seperti apa ini ya. Nah, nanti LP-nya baru disampaikan. Pelan-pelan aja teman-teman ya. Proses hukum itu saya yakin sekali kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk yang namanya segala sesuatu tindakan hukum itu pasti harus dipercaya teman-teman. Ya, jadi bukan karena uang orang perkaranya jalan, tidak. Ya, saya seorang lawyer dan tidak ada itu perkara-perkara harus pakai duit-duit, nggak ada. Ya, itu nggak butuh duit. Dan perkara ini yang saya tangani ini tidak ada keluar duit 1 sen pun ya. Ya, saya kalau ada yang bilang bahwa ada duit keluar duit udah berapa banyak, ya
ngomong sama saya. Tidak pernah ada donasi-donasi terhadap yang sudah ada ini, kasus yang telah berjalan ini. Sepeser pun tidak ada, kecuali uang akomodasi. Ya, uang akomodasi untuk yang namanya saksi mungkin ya, tapi itu belum seberapa kok itu. Kemudian juga untuk yang namanya pelapor ya. Namanya akomodasi ya harus ada. Tapi bukan berarti untuk yang siapapun di situ tidak ada ya. Jadi itu teman-teman semua ya, saya sudah sampaikan terkait dengan para binatang ini. Dan kalau untuk laporan Edis ya, saya udah bilang itu orang bodoh yang lagi ngomong. Nih saya udah juga yang namanya saya tahu kalau untuk dia melaporkan si Rudi pasti kurang ekstrim lah ya kan. Saya udah tahu bahwa saya itu akan dilaporkan oleh si kepala alia. Nih, kan ini kan. Dia ngomongnya ngalur ngidul aja. Teman LP-nya sudah ada dan itu dilaporkannya di Kepolisian Negara Republik Indonesia Mabes Polri ya, di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan ini videonya sudah saya download ya guys ya. Untuk kepentingan ya yang dilakukan ini dia kasih tahu nih bahwa sudah dilaporkan ya kan. Nah, nanti proses hukumnya kita lihat nih. Jangan sampai di kemudian hari berubah atau dihapus ya hal-hal seperti ini. Kita udah mencegah yang namanya kita udah save yang seperti ini. Dengar baik-baik. Ya, dengar dari si kepala Ali. Ada yang mau ikutan bergabung, silahkan ya. Nah, teman-teman sekalian, ini informasinya sudah pasti ya. Apalagi kalau saya ngomong, itu pasti tidak ngawur-ngawur atau ngasal-ngasal begitu ya. Jadi hari ini teman-teman, kuasa hukum seperti yang saya bilang kemarin kan, kuasa hukum itu melakukan tindakan-tindakan untuk sampai mendapatkan keadilan begitu ya. Karena apa? Saya sebagai korban di sini Kuasa hukum apa coba? Kalau orang bodoh yang ngomong tuh saya dengar. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah kita harus tampilkan di layar atau bagaimana? Ya, si Robert sudah resmi ya, Robert Picek sudah resmi kita laporkan. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang ya kemarin-kemarin bahwa seorang pria, ya, seorang laki-laki, Kok tiba-tiba itu udah yang seorang dipegang laki-laki? itu adalah perkataannya. Perkataannya, saudara-saudara. Apa perkataannya Edis? Memang lawannya Edis Tipu paling cocok adalah Robert Lele ya. Dan menurut saya ini salah satu yang paling menghibur teman-teman. Saya salutnya dengan Robert Lele ini. Dia memang jago dalam menghibur. Saya harus acungi jempol dan akui ya kemampuan dia dalam bernarasi, dalam menghibur itu bagus sekali teman-teman. Bagus sekali. Ya, lawakannya, statement-statementnya, jago buat lagu yang aneh-aneh juga ini orang. Dan ya mukanya saja mukanya belin kalau saya bilang gitu. Kalau di One Piece itu kayak Doflamingo dia kayak Doflamingo ya, kalau kita bilangnya kayak lele dia ya, kumisnya kayak lele. Dan sekarang dia dipanggil Robert Lele beneran. Yang pertama ada statement dia di mana dia akan potong telinga kalau Edis sendiri yang melaporkan dia, karena yang melaporkan adalah kuasa hukumnya, pengacara. Di California nggak ada, Polda California. Jadi dia mewakilkan, memberikan kuasa kepada pengacaranya. Yang jadi pertanyaan, pengacara itu apakah bisa kasih keterangan sebagai pelapor? Ya nggak bisa teman-teman. Jadi pengacara itu cuma diberikan kuasa untuk menyerahkan pelaporan. Tetapi nanti kalau mau ditelusuri lebih lanjut, diperiksa lebih lanjut, pihak penyidik kepolisian itu wajib mengambil keterangan dari pelapor utama, yaitu Edis.
Yang jadi pertanyaan bagaimana polisi tersebut bisa ngambil keterangan dari pelapor utama ini, alias Edis. Ada dua teman-teman ya. Edis yang mendatangi penyidik untuk memberikan keterangan, atau yang kedua penyidik yang datang. Dalam case-case tertentu penyidik bisa yang mendatangi. Contohnya si pelapor lagi terkapar di rumah sakit. Ya, kan sering kejadian ya. Orang dipukuli sampai babak belur, lumpuh gitu kan, sakit, masuk rumah sakit. Maka polisi yang datang meminta keterangan di rumah sakit. Ya, betul nggak? Sering kejadian gitu kan. Kemarin tuh yang petugas pajak juga gitu. Dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi kasus-kasus yang dimana pelapornya itu berada di rumah sakit sehingga kepolisian harus datang. Atau yang kedua, beda kota gitu kan, orangnya lumpuh, nggak bisa gerak, susah untuk mobilitas, maka penyidik yang datang ke kota si pelapor. Ya, biasa kasus-kasusnya misalnya contoh, si pelapor ada di kabupaten, sedangkan kasus ini kasus besar yang harus ditangani oleh Polda atau mungkin Mabes Polri. Nah, jadi tim penyidik yang datang. Kalau ke luar negeri saya nggak tahu ya, apakah bisa penyidik minta keterangan dari Edis, ya, polisinya yang ke California gitu kan, nah, penyidiknya terbang ke California untuk mengambil keterangan Edis. Yang jadi masalah itu gimana itu ya ngurusinnya gitu kan. Yang pertama polisinya harus ngurus visa. Ya, kalau Singapura masih mending, nggak perlu visa, langsung berangkat pagi malam bisa pulang. Ini ke California coy. Saya nggak tahu lah ya, apakah bisa dilakukan itu atau tidak. Kalau bisa ya kita harus acungin jempol buat Edis ya, artinya dia mengalahin Pak Jokowi. Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dan sebagainya, itu awalnya pakai pengacara untuk pelaporan awal. Tapi begitu dimintai keterangan ya, untuk penyidikan, Pak Jokowi aja langsung datang ke Polda Metro Jaya. Dari Solo berangkat datang gitu. Seorang Jokowi loh gitu kan, yang dibilang pria Solo terkuat gitu, yang dibilang raja gitu kan. Bayangkan, itu saja harus datang sendiri, apalagi si Edis ini ya. Dan menurut Robert, ya itu kan cuman gimmick. Jadi pelaporan kepada dia dan rencana melapor Rudy Iskariot nggak lebih daripada gimmick, yang tujuan utamanya ya donasi. Ujung-ujungnya ya donasi. Oke? Karena menurut Robert Lele, konyol sekali gitu melaporkan dia pakai kuasa hukum. Kuasa hukum itu biasanya cuman memberikan advice, masukan. Kira-kira ini bisa nggak? Kira-kira kalau mau dilaporkan, yang dijadikan pasal itu pasal yang mana? Kan gitu. Itu pelapor teman-teman. Karena kalaupun nanti ditangkap, naik ke sidang, yang fight dengan tersangka, ya itu kan jaksa, bukan kamu. Bukan pengacara kamu yang mewakili kamu untuk fight dengan pengacara si terlapor. Enggak, jaksa itu. Jadi sebenarnya pengacara untuk pelapor itu hanya sebagai penasehat. Hanya memberikan masukan-masukan. Hanya ikut memantau perkembangannya. Ujung-ujungnya ya dia harus turun tangan. Nah ini menarik. Jadi dibilang ya nggak mungkin lah Edis datang ke Indonesia. Kalau Edis datang ke Indonesia ya senang hati gitu. Biar ketemu langsung ya. Nah, Robert Lele mungkin akan ke Jakarta untuk menjemput Edis sekalian tuh dari bandara gitu. Karena kan Edis tokoh besar. Oke. Terus janji dari si Robert Lele, Agustus ini akan ada perkembangan untuk kasus Reda Marbun dan Francisca Sinambela ini. Dan dia kasih tunjuk ya, ini laporan yang benar gitu kan, nggak perlu kamu harus sensor semua. Kalau Edis kan ditutupinnya semua teman-teman, sampai nama terlapor aja nggak ada. Jadi dari mana kita tahu yang kamu lapor itu Robert Lele? Nggak ada satupun teman-teman keterangan yang bisa kita pakai untuk mengkaitkan LP yang dipajang oleh Edis kepada Robert Lele. Jadi besar kemungkinan itu LP orang lain, ya, LP orang lain terus dipakai-pakai gitu, atau mungkin diambil dari internet, terus dia hitamin semua bagian keterangannya gitu kan. Ini konyol sekali. Dan ya ini nggak lebih daripada trik Edis lah untuk mencari donasi. Dan sekali lagi donasinya dipakai untuk apa? Besar kemungkinan ya untuk ya bisa dibilang biaya hidup dia di Amerika. Dan menurut Robert Lele ya ini untuk beli sempak Suwarni ya. Ujung-ujungnya celana dalam Suwarni lagi yang kena. Ini
Saya nggak tahu Robert Lele ini kok apa ya, sangat tergila-gila dengan Suwarni. Robert Lele ini tergila-gila dengan Suwarni, dan mungkin kalau mereka ada di Indonesia, Edis itu bisa ditikung sama Robert Lele ya. Mungkin apa ya, sensasi Robert Lele itu dia pinginnya bisa menikung, bisa mendapatkan Suwarni, merebut Suwarni dari Edis gitu. Wah, itu akan jadi balas dendam yang luar biasa itu. Seandainya Suwarni malah kelepek-kelepek dengan Robert Lele dan meninggalkan Edis Tipu. Wah, mati itu Edis, teman-teman. Mati itu Edis. Jadi itu ada di pikiran Robert Lele namanya gitu. Itulah kenapa dia ungkit-ungkit terus si Suwarni ini. Apalagi kalau udah nenek-nenek ya. Kan Suwarni udah mau nenek-nenek, teman-teman, udah tua gitu. Nah, ini spesialisnya Robert Lele, teman-teman. Merayu perempuan-perempuan tua itu, jangan dibilang. Spesialisnya dia nih, jagonya luar biasa. Ya, kalau untuk perempuan yang usia tua. Nah, ini kita tunggu saja, teman-teman. Ya, kita tunggu saja. Dan saya setuju dengan statement Robert Lele. Dari awal saya sudah katakan ya, konyol sekali. Ya, dari dulu saya udah bilang kan, dari video pertama kali waktu dengar Edis mau melaporkan, saya sampai ketawa. Ini orang minta suaka. Ini orang bilang penegak hukum di Indonesia itu beginilah, nggak beres lah dan sebagainya gitu. Dia hina-hina penegak hukum kita. Tapi ternyata dia minta keadilan sama penegak hukum kita juga. Ini kan menjilat ludah sendiri gitu. Ya, kamu bilang si A, si B ini goblok, tolol, nggak bisa dipercaya, nggak bisa kerja gitu. Tapi begitu kamu punya tugas, kamu serahkan ke si A dan si B ini. Lah, ini gimana sih? Kamu bilang mereka nggak beres, tapi kamu percayakan juga untuk ngerjain tugas. Apa nggak ada orang lain ya? Nah, jadi kan gitu. Yang jadi pertanyaan, mungkin karena udah nggak ada orang lain nih, mau nggak mau, terpaksa menjilat ludah sendiri. Jadi orang tuh harus ada komitmen lah, Edis. Karena sekali lagi ya, manusia itu yang dipegang omongannya. Kita tuh yang dipegang omongannya. Kalau omonganmu sudah tidak bisa dipegang, apalagi mau dipegang? Coba saya tanya. Mau pegang titik yang tak seberapa itu? Kan lebih konyol lagi. This. Ya, jadilah orang yang berintegritas, yang komitmen dengan apa yang kamu sampaikan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya, dan jangan lupa ya, kita juga sudah mulai program Jumat Berkah kembali. Ya biar ada kerjaan aja lah, nambah-nambah gitu kan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.